Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 18 Oktober tahun 2022. Sungguh, ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara serta memberkati kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 12 hari ke depan, kita akan membaca kitab Daniel. Saya begitu yakin 48 hari kita sudah lewati bersama dengan Yehezkiel, sebagaimana Tuhan sudah memberikan banyak pesan kebenaran yang telah saudara terima dan membuat saudara semakin kuat bertumbuh dalam kebenaran Allah. Maka melalui kitab Daniel ini, Tuhan juga akan memberikan pesan-pesan pribadi yang akan sangat memberkati iman, mendewasakan, menguatkan, serta membuat kita semakin berakar di dalam Dia. Amin. Terima kasih atas kesetiaan sidang jemaat Tuhan dalam mengikuti program pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, dan teruslah setia. Percayalah, upah dan berkat spesial dari Tuhan senantiasa menyertai hidupmu. Baiklah, di hari pertama ini, marilah kita membaca kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita hari ini, Melawan Arus, Siapa Takut? Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sidang jemaat Tuhan, membaca kisah tentang Daniel di dalam Alkitab sungguh menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan orang percaya. Meski masih muda, Daniel memiliki spirit yang sangat baik. Alkitab mencatat bahwa Daniel 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Pada awalnya, Daniel hanyalah seorang tawanan yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Namun ia bersama 3 orang rekannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap mempertahankan jati dirinya sebagai umat Tuhan, hidup benar di matanya, sehingga mereka mengalami promosi dari Tuhan sendiri. Dan dari seorang tawanan menjadi pembantu-pembantu raja di negeri asing, dari Raja Nebukadnezar, Belsasar, sampai Darius, Daniel diangkat menjadi orang kedua setelah raja, serta membawahi 120 pejabat setingkat dengan gubernur. Sidang jemaat Tuhan, dari pembacaan kita hari ini, kita mendapati sebuah pesan bahwa berkat dan promosi disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup benar. Amin. Daniel beroleh peninggian dari Tuhan karena ia memiliki kehidupan yang berkualitas. Meski berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang menyembah berhala, Daniel berani melawan arus tetap untuk hidup kudus. Saudara pasti setuju bahwa untuk menjalani hidup kudus di tengah-tengah orang-orang percaya sangatlah mudah dan tidak akan sukar. Namun bayangkan jika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, moralnya rusak, di mana melakukan dosa sudah menjadi hal yang biasa. Yang jadi pertanyaannya, bisakah kita mempertahankan kekudusan dan hidup benar? Daniel hidup di lingkungan yang setiap hari syarat dengan pesta pora dan hawa nafsu. Tapi sejak menjejakkan kaki di lingkungan istana, Daniel berketetapan hati untuk tidak hanyut dalam pola hidup istana. Berani menolak dosa, tidak mau menyembah kepada raja meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Bahkan dari hal yang terkecil sekalipun, soal makanan, ia tidak mau memberi celah bagi tipu muslihat iblis yang membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sangatlah sukar untuk menemukan orang yang dapat mempertahankan hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan di masa-masa sukar di akhir zaman ini. Namun kalau kita dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Allah, bahkan sungguh-sungguh memegang teguh kebenaran iman yang kita dapat sebagai karunia dari Allah melalui Yesus Kristus, pastilah kita dapat mempertahankan diri untuk tidak berkompromi dengan apapun yang dapat membuat kita bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Perlu kita berdoa, perlu kita meminta Roh Kudus memimpin kita senantiasa dan memberikan kita kemampuan untuk berkata tidak kepada hal-hal yang najis dan tidak berkenan kepada Tuhan. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, berjalanlah bersama dengan pimpinan Tuhan. Di sana engkau akan menemukan Tuhan memagari hidupmu dari segala hal yang buruk yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Tetapkan hati seperti Daniel, melawan arus. Siapa takut? Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin.
Dan karena kita telah menyerahkan diri kita ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan, maka kemana dan dimanapun saudara sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.